Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat alam, hari ini Miss Lia akan mengajak kalian untuk melafalkan surat An-Nas. Sebelum kita mengetahui makna, arti, dan faidah atau manfaat dari surat An-Nas. Baik, kita mulai dengan ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi lagi dari awal dan Miss Lia akan membacakan arti per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang dimaksud Tuhannya manusia di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikin nas. Artinya raja manusia. Kalian masih ingat kan dari lafaz Asmaul Husna Al-Malik yang berarti maharaja. Nah, di sini ada kata lagi malik. Malikin nas. Malik berarti raja, Anas berarti manusia. Ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa ya yang membisikkan kejahatan? Nah, kembali ke ayat keempat, yaitu setan. Setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Jadi, ternyata yang membisikkan kejahatan juga tidak hanya setan atau jin, tapi juga manusia. Nah, makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, supaya mereka yang kurang baik tidak dapat membisikkan kejahatan ke dalam dada kita atau berbuat sesuatu yang tidak baik dan merugikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah, itu tadi lafal surat An-Nas beserta artinya. Terima kasih. Setelah ini simak video penjelasan dari Miss Lia ya. Selamat pagi sahabat alam semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Lia ya hari ini dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat An-Nas. Nah, Miss Dia yakin nih, kelas Joko Tingkir semuanya pasti sudah hafal Surat An-Nas. Nah, kalau tidak salah kelas 1 juga kita sudah pernah belajar bagaimana Surat An-Nas itu ya. Nah, kali ini Miss Lia akan berbagi informasi dan berbagi pengetahuan lagi tentang Quran Surat An-Nas. Sebelumnya, Miss Lia ingin mengajarkan satu tepuk Surat An-Nas. Nah, ini seru sekali ya. Jadi dulu kita pernah belajar tepuk Al-Fatihah waktu kelas 1. Sekarang kita akan belajar tepuk Surat An-Nas. Oke, perhatikan Miss Lia dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk Surat An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke. Once again, kalian bisa menirukan bersama Miss Lia juga. 1, 2, 3. Tepuk Surat An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu tadi tepuk Surat An-Nas. Mudah sekali bukan untuk ditirukan? Oke, selanjutnya Miss Lia akan berbagi cerita tentang Surat An-Nas nih, sahabat alam. Tahu nggak kalau Surat An-Nas itu merupakan surat penutup di dalam Al-Quran, surat yang ke-114. Wah, jadi di dalam Al-Quran jumlahnya ada 114 surat, dan Surat An-Nas ini terletak di halaman paling akhir di dalam Al-Quran, atau surat paling akhir dan menjadi surat penutup di Al-Quran. Nah, Surat An-Nas ini terletak setelah surat Al-Falaq. Masih ingat kan bunyi surat Al-Falaq? Betul sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, hari ini selain kita mengetahui tentang arti dari surat An-Nas, ya, Miss Lia juga ingin mengingatkan lagi bahwa kemarin kalian sudah belajar sedikit tentang tulisan huruf hijaiyah bersambung. Nah, tadi juga Miss Lia mengirimkan video tentang bagaimana cara menulis surat An-Nas beserta artinya. Nah, nanti kalian bisa menirukan tulisan yang Miss Lia buat itu tadi di rumah. Kalian juga bisa melihat Al-Quran ayah bunda sekalian yang ada di rumah. Nah, nanti pinjam Al-Qurannya, bisa menyalin meskipun belum pernah menulis, Miss aku belum pernah menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, tapi kalau ada contohnya, Miss Lia yakin insya Allah pasti bisa. Nah, dicoba ya sahabat alam. Nanti kalau sudah masuk sekolah, kita akan belajar bersama-sama dengan Miss Lia bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung secara real. Oke, sahabat alam, perlu diketahui juga bahwa surat An-Nas ini banyak sekali manfaat atau ibrahnya. Nah, suatu kisah Aisyah radhiyallahu an, istri baginda Rasulullah SAW, pernah bersabda atau pernah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa Rasulullah ini pernah membaca 3 surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas sebelum beliau pergi tidur. Nah, dan amalan ini sangat baik memang untuk dilakukan. Saya juga insya Allah setiap hari mengamalkan ini. Nah, jadi sebelum tidur anak-anak melafalkan surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Nah, biasanya kita menyebut 3 surat ini sebagai trikul ya, karena semuanya berawal dari kata ul, atau yang artinya katakanlah. Ul artinya katakanlah. Nah, jadi 3 surat ini selalu dibaca oleh baginda Rasulullah sebelum beliau pergi tidur. Nah, manfaatnya apa sih kata beliau? Nah, kata Rasulullah SAW, 3 surat ini bermanfaat untuk melindungi manusia dari godaan jin, dari godaan manusia-manusia yang jahat, yang mengirimkan sesuatu atau doa-doa yang buruk untuk kita.
mungkin ada yang tidak menyukai kita, atau ada juga yang dari bisikan-bisikan setan untuk mengajak kita berbuat hal-hal yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, anak-anak, jadi banyak sekali manfaat kita membaca surat An-Nas ini setiap hari. Tapi bukan berarti kita melupakan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran ya. Tetap semua harus kita baca. Tetapi memang surat An-Nas ini mengandung banyak sekali faedah atau manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sahabat alam, di dalam surat An-Nas ini, tahu nggak artinya An-Nas itu apa? Dari tadi misalnya sudah menjelaskan panjang lebar, tapi tahu nggak sih An-Nas itu artinya apa? Betul, An-Nas artinya adalah manusia. Nah, An-Nas ini tujuannya Allah menurunkan surat ini ke bumi, ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke tangan kita ya, yang menjadi bentuk sebuah mushaf Al-Quran. Nah, itu manfaat dan tujuan diturunkannya adalah untuk melindungi atau untuk menyadarkan dan memerintahkan manusia agar hanya meminta pertolongan dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi An-Nas artinya adalah manusia. An-Nas termasuk salah satu surat Makkiyah. Masih ingat kan arti dari surat Makkiyah? Betul, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah. Nah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Nah, sahabat alam, tahu nggak kalau manusia itu punya kelebihan dan juga kekurangan? Contoh kelebihan manusia adalah manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka dapat berpikir dengan sangat baik, bisa membuat rumah, bisa membuat mobil, bisa membuat handphone dan lain-lain. Tapi ada kekurangannya juga. Manusia tidak bisa terbang seperti burung. Manusia tidak bisa berenang dengan sangat baik, bernafas di dalam air seperti ikan. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri manusia. Oke, tahu juga nggak sahabat alam kalau surat An-Nas ini berisi tentang manusia yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada manusia untuk meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepadanya. Jadi tidak ada yang bisa kita mintai tolong siapapun di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan berdoa, meminta perlindungan dengan membaca surat An-Nas ini. Nah, supaya kita terlindung dari godaan-godaan baik dari manusia, sesama manusia, atau dari golongan jin sekalipun. Nah, itu saja penjelasannya dari Miss Lia hari ini tentang surat An-Nas. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pandemi segera berlalu. Kita berdoa bersama-sama ya, supaya anak-anak atau sahabat alam semuanya bisa masuk ke sekolah alam dan kita bisa belajar bersama-sama lagi dan bisa mempraktekkan menulis huruf hijaiyah bersambung, menulis Quran surat An-Nas juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.